Api disertai asap hitam membakar sebuah gudang penyimpanan alat kesehatan di kawasan pergudangan di wilayah Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Api sesekali menyembur keluar dari jendela gedung yang terbakar. Hembusan angin kencang serta material mudah terbakar di dalam gedung membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Untuk memadamkan api, petugas pemadam mengerahkan 20 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran gudang ini akibat korsleting listrik di lantai 2. Asal api kemungkinan dari lantai 2. Ada aktivitas di dalam gudang ini? Ada, tadi 4 orang. 4 orang. Selamat semua atau gimana? Alhamdulillah selamat, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Api dengan cepat melalap habis seisi rumah toko di Jalan PDAM Tirtanadi, Kota Medan, Sumatera Utara yang merupakan tempat usaha berjualan bensin eceran dan gas LPG. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti BBM dan tabung gas LPG membuat api sulit dipadamkan. 4 mobil dinas pemadam kebakaran Kota Medan diturunkan ke lokasi guna mencegah kebakaran merembet ke bangunan sekitar. Saat kejadian, 2 orang penghuni sempat terjebak di dalam kobaran api. Beruntung keduanya berhasil dievakuasi dan selamat. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi pun masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga terjadi di kawasan pertokoan padat penduduk di daerah Kampung Jauh, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan menghanguskan 4 petak rumah serta 32 kamar kos. Tak hanya itu, 2 sepeda motor juga ikut terbakar, membuat api sulit dipadamkan. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya bekerja. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara dan Padang, Sumatera Barat, tim liputan iNews melaporkan. Warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan diresahkan dengan aksi teror panah oleh anggota geng motor. Roy Suryo CS tolak akui status P21 atau berkas perkara lengkap untuk kasus fitnah ijazah Jokowi. Iran kembali melancarkan serangan udara ke pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain. Ketegangan antara Teheran dan Washington kian meningkat. Pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Priska Papilaya, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, tidak kuat menanjak dan mengalami slip porsneling. Truk kontainer bermuatan limbah kertas daur ulang terguling saat melintas di atas flyover Kranji, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kondisi truk yang melintang di atas flyover membuat arus lalu lintas macet. Dari pantauan udara terlihat truk kontainer yang membawa limbah kertas daur ulang terguling saat melintas di atas flyover Kranji, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Kondisi truk yang melintang di tengah jalan membuat kemacetan yang cukup panjang dari arah Kota Bekasi maupun dari arah Jakarta. Diduga truk terguling akibat tidak kuat menanjak lantaran memuat terlalu banyak beban, hingga truk mengalami slip porsneling saat menanjak di atas flyover.
Pada saat kejadian, kondisi jalan tidak terlalu padat sehingga truk yang terguling tidak mengenai kendaraan lain. Yang awalnya kan tanjak, slip giginya. Slip gigi, sempat mundur. Mundur. Juga nggak kerem. Nggak kerem. Jarak dari atas sampai akhirnya mundur lumayan jauh nggak? Ya lumayan, dari tiang yang berapa itu udah jauh. Jauh. Baliknya kan sini. Isi apa sih bang muatan? Isi apa? Sampah. Sampah. Sampah kertas. Oh bekas cacakan itu. Buat dibawa pulang. Untuk mengurai kemacetan yang panjang, petugas kepolisian langsung mengalihkan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jalan Pangeran Jayakarta. Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kejar-kejaran antara warga dengan pelaku tabrak lari terjadi di Jalan Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Pelaku ketakutan hingga kabur dengan memacu kendaraannya usai menghantam sejumlah kendaraan dan menyebabkan 4 pemotor menjadi korban. Aksi kejar-kejaran antara warga dengan pelaku tabrak lari terjadi di jalan protokol, mulai Jalan Karangrejo, Jalan Yosudarso, hingga Jalan Diponegoro, Tarakan, Kalimantan Utara. Video aksi kejar-kejaran ini pun viral. Kejadian ini berawal dari pemobil yang kabur setelah menabrak seorang pemotor di Jalan Gajah Mada. Bukannya bertanggung jawab, pelaku yang panik malah tancap gas hingga menabrak sejumlah pengendara lain dan memicu warga mengejarnya semakin banyak. Pengejaran pun berakhir di Jalan Diponegoro setelah mobil menabrak tiang ruko. Warga yang kesal melampiaskan amarahnya dengan merusak kendaraan dan menghakimi pengemudi hingga babak belur. Polisi lalu menangkap pelaku dan membawanya ke rumah sakit. Dan hasil pemeriksaan, ada 4 orang warga yang terluka. 2 diantaranya sudah melakukan visum guna membuat laporan polisi. Sementara itu pihak kepolisian masih menunggu laporan korban lainnya, sedangkan motif pelaku atas kasus tabrak lari beruntun ini masih dalam penyelidikan dengan berbekal hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan sejumlah saksi serta laporan dari para korban. Warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan diresahkan dengan aksi teror panah oleh anggota geng motor. 2 pemotor menjadi korban akibat aksi tersebut. Inilah video amatir yang direkam pengguna jalan dari atas jembatan flyover Makassar. Sekelompok geng motor melakukan aksi teror panah dan menyerang secara acak. Akibatnya, 2 pemotor yang sedang melintas di depan kantor Kejaksaan Tinggi menjadi korban serangan. Kejadian berawal saat korban diadang oleh 2 pelaku berboncengan sepeda motor dan menyerang korban dengan panah. Korban yang terkejut sempat terjatuh dan melarikan diri ke kantor Kejaksaan Tinggi. Kedua pelaku kemudian merusak sepeda motor milik korban. Aparat yang tiba di lokasi sempat mengejar pelaku, namun keduanya melarikan diri. Sementara itu 2 korban terluka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kasus kini ditangani Polsek Panakukang guna menangkap pelaku serta mengungkap motif dari serangan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Polisi menangkap 13 anggota geng motor yang menganiaya dan membegal harta warga Kota Tangerang, Banten. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam dan atribut geng motor. Sekelompok geng motor menyerang warga yang melintas dengan senjata tajam di Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten. Akibatnya korban mengalami luka di kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit. Selain menganiaya, para pelaku juga merampas harta benda milik korban. Menindaklanjuti laporan warga, Polsek Jati Uwung menggerebek 2 kamar kontrakan di wilayah Cibodas dan Pabuaran. Di sini, polisi menangkap 13 anggota geng motor yang 5 diantaranya masih di bawah umur. Dari dalam kamar kontrakan, polisi menyita senjata tajam, atribut geng motor, dan sepeda motor. Motifnya adalah mereka hanya cuman untuk membesarkan nama kelompoknya. Ya, setelah namanya terkenal, ya dia harus besar. Lanjut, dia selain membacok,
mereka juga merampas barang-barang milik korban. Nah, ini yang kita kejar terus, sampai dengan ini kami kembangkan terus. Polisi masih memburu satu pelaku penganiayaan yang melarikan diri saat digerebek. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kasus begal sadis yang menewaskan seorang pengendara motor di Kabupaten Pelalawan Riau akhirnya menemukan titik terang. 2 pelaku begal yang sempat kabur berhasil ditangkap polisi di Banten. Tim Satreskrim Polres Pelalawan dibantu Polda Riau menangkap 2 pelaku begal sadis di tempat pelariannya di Kecamatan Sobang, Pandeglang, Banten. Polisi juga menangkap 2 penadah motor curian yang telah membeli motor curian seharga 3 juta rupiah. Sebelumnya kedua pelaku beraksi pada 29 Mei lalu dengan membegal kakak beradik yang tengah berboncengan sepeda motor di Kecamatan Krumutan, Kabupaten Pelalawan Riau. Di tengah jalan korban dihentikan 2 pelaku yang awalnya meminta tolong dengan alasan mengalami motor rusak. Saat kedua korban turun dari motornya, korban langsung diserang pelaku menggunakan balok kayu. Usai korban roboh, pelaku mengikat keduanya menggunakan lakban, kemudian dibuang ke semak belukar dan membawa kabur motor korban. Salah satu korban tewas akibat hantaman di kepala, sedangkan adik korban selamat dan mengalami memar di bagian punggung. Saat itu korban dihentikan oleh satu orang pelaku atas nama Bambang Gosali alias Sompong tadi, dengan modus dia minta tolong untuk menarikkan sepeda motornya yang alasannya katanya mogok di jalan di bawah. Kemudian pada saat itu kedua korban pun sepakat untuk menolong mereka berdua. Mereka memarkirkan sepeda motornya, kemudian turun ke agak turunan di kebun itu di TKP. Sambil berjalan ke bawah, ternyata pelaku yang lain sudah menunggu di bawah, kemudian menyergap mereka berdua dan memukuli korban. Atas perbuatannya, kedua pelaku begal dijerat pasal 479 ayat 3 KUHP dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang pemuda jadi korban pengeroyokan warga setelah ia diteriaki sebagai pelaku begal di Bangkalan, Jawa Timur. Korban pun babak belur dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Pemuda ini hanya bisa pasrah saat warga menganiaya di Jalan Raya Besel, Kecamatan Burne, Kabupaten Bangkalan. Meski korban telah jatuh ke selokan dan penuh luka, namun warga yang telanjur beringas tidak memberikan ampun. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan korban dan membawanya ke rumah sakit. Hasil penyelidikan sementara menyebut insiden bermula dari kesalahpahaman antara 2 kelompok pemuda yang sempat nongkrong bersama di kawasan Stadion Gelora Bangkalan. Sempat dilerai, kedua kelompok kembali bertemu di jalan dan terlibat perkelahian, hingga korban yang gagal melarikan diri akhirnya menjadi sasaran pengeroyokan. Berawal ketika berada di satu tempat nongkrong bersama, namun ada terjadi kesalahpahaman dengan teman nongkrongnya. Kemudian kesalahpahaman itu berlanjut hingga di TKP, ya, karena korban dan teman-temannya ini merasa tersinggung, kemudian terjadilah pertengkaran. Polisi masih mendalami motif kejadian serta mengidentifikasi sejumlah pelaku yang terlibat dalam penganiayaan ini. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pasangan suami istri lanjut usia terperosok di sebuah galian saluran air di Surabaya, Jawa Timur. Naas penumpang motor yang merupakan istri dari pemotor tewas. Gelap tak ada penerangan, sebuah motor terperosok ke dalam galian air di kawasan Margorejo, Surabaya, Jawa Timur. Pemotor terdiri dari pengendara dan penumpang yang merupakan pasangan suami istri lanjut usia. Proyek galian sedalam 3 meter ini tidak memiliki pembatas dan penerangan sehingga korban tak melihat dan terjatuh. Naas penumpang motor tewas akibat kepala korban terbentur beton saluran.
Sementara suami korban mengalami luka lecet karena terjepit motor yang dikendarainya. Mestinya kan ada petugasnya di sana. Nggak ada, jadi lempeng aja saya. Lurus aja ya? Jadi nggak ada nabrak apa, nggak ada. Langsung jatuh, ya udah. Sisi saja lihat tuh. Tapi kok masih hangat. Saya tungguin lama, ya pas lepas. Setengah jam atau 4 jam, 1 menit lah. Baru bantuan datang. Ibunya terbentur ya Pak ya? Iya terbentur. Kan box cover itu ya? Beton itu ya? Iya. Ya Allah. Jadi keteledoran, kayaknya keteledoran dari petuk apa? Jelas galiannya. Oh enggak, malam gelap. Saat ini kecelakaan masih dalam penanganan unit laka Satlantas Polrestabes Surabaya. Sementara dari petugas kecelakaan Polrestabes Surabaya mendapat laporan dari Polsek Wonocolo kalau ada terjadi kecelakaan di Jalan Margorejo depan Plaza Marina, yang mana roda 2 berboncengan suami istri masuk dalam selokan. Sementara masih dalam penyelidikan. Kronologis pertamanya kita belum tahu betul bagaimana, kita masih bertanyakan sama saksi-saksi di TKP. Korban bernama Laila Indriati, usia 70 tahun, sudah dievakuasi dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk diserahkan ke pihak keluarga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, 2 wanita ditemukan tewas di Kabupaten Banyumas. Satu korban luka parah di bagian leher, sementara korban lain tewas di dalam sumur. Warga Desa Patik Raja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dikagetkan dengan penemuan 2 wanita tewas di sebuah rumah. Tim SAR gabungan yang tiba di lokasi kejadian mengevakuasi seorang korban berinisial K berusia 81 tahun yang tewas di dalam sumur. Evakuasi korban berlangsung dramatis lantaran kondisi sumur yang sempit serta dalam. Dengan menggunakan tali dan katrol, petugas berhasil mengevakuasi korban. Sementara seorang korban lainnya merupakan seorang wanita muda. Ia tewas dengan luka parah di bagian leher. Warga mengaku heran lansia tersebut diketahui hidup sendirian di rumahnya. Tiba-tiba ditemukan tewas bersama wanita muda yang tidak dikenal. Warga juga mengaku menemukan cucu korban di lokasi dan kabur saat ditanya warga. Diduga cucu korban berinisial D merupakan pelaku pembunuhan. Polisi masih menyelidiki motif dan memburu pelaku pembunuhan. Kedua korban tewas dievakuasi petugas ke RSUD Margono Soekarjo, Purwokerto untuk menjalani otopsi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kepala dusun tewas dianiaya tetangganya di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Korban tewas mengenaskan akibat diserang menggunakan balok kayu dan senjata tajam. Seorang kepala dusun dianiaya tetangganya sendiri dengan balok dan senjata tajam saat bekerja di kebun di Desa Sangkanayu, Kecamatan Brebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memeriksa saksi. Tidak berselang lama, polisi meringkus pelaku di rumahnya tanpa perlawanan. Diduga penganiayaan dipicu sakit hati akibat perselisihan lahan garapan. Bertemu dengan korban, ya. Korban sempat melarang kepada pelaku untuk mencari kayu dan juga sikong. Namun karena pelaku selama ini sudah terakumulasi sering dimarahi oleh korban, pelaku kemudian mengambil sebatang kayu, ya. Yang ini kemudian menghantam pelipis korban sebanyak 2 kali. Pelaku ditahan di Mapolres Purbalingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. 2 oknum lurah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara diamankan polisi setelah kepergok warga sedang menggelar pesta miras di kantor kelurahan. Keduanya nyaris menjadi sasaran kemarahan warga. Polisi menggiring 2 lurah keluar dari kantor Kelurahan Poasia, Kota Kendari. Petugas bahkan harus berlari untuk menghindari kemarahan warga yang sudah berkumpul di lokasi kejadian. Keributan bermula saat warga memergoki 2 oknum pejabat kelurahan tersebut sedang berpesta miras bersama 2 perempuan yang diduga dipesan melalui aplikasi.
Suasana memanas setelah terjadi cekcok antara kedua perempuan dengan kedua oknum lurah soal uang yang dijadikan kesepakatan. Mendengar ada keributan, warga berdatangan ke lokasi dan meluapkan kemarahan mereka. Beruntung polisi segera tiba dan mengamankan seluruh pihak yang terlibat sehingga aksi kekerasan bisa dicegah. Dari dua lurah kami amankan karena laporan warga berduaan bersama dua perempuan juga di kantor lurah tersebut. Kita dalam. Pak benar perempuannya itu kemudian perempuan panggilan kah? Iya. Lagi kita dalamin dari melalui aplikasi hijau. Untuk kepentingan pemeriksaan, kedua oknum lurah dan dua perempuan tersebut dibawa ke Mapolres Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Ditemukan tindak kekerasan dalam kasus perundungan bocah berusia 6 tahun di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Dua pelaku berusia 14 tahun dan 18 tahun sebelumnya meminta uang pada korban. Ini dia ngambil bildan tuh. Tuh dia ngambil bildan. Bocah berusia 6 tahun yang sedang bermain digotong dua remaja di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Korban kemudian disetrum di tiang listrik. Ibu korban menangis karena rasa sakit dan kecewa dengan perlakuan kedua pelaku yang telah merundung korban hingga mengakibatkan tak sadarkan diri usai tersengat listrik saat menceritakan pada polisi. Sampai setrumin ke tiang listrik. Sampai dipukul pakai kayu. Ibu korban meminta agar pelaku dihukum berat sesuai dengan perbuatannya karena telah membuat buah hatinya koma dan harus menjalani perawatan intensif selama 3 hari di rumah sakit. Anak saya ada autis gitu. Kalau anak saya autis, anak saya itu nggak bisa bersekolah gitu. Nggak punya teman gitu, nggak bisa berbaur gitu. Polisi telah melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP. Kedua pelaku ditangkap polisi berusia 14 dan 18 tahun. Memang ada unsur kekerasan terhadap korban. Korban itu ditaruh di tiang. Memang tiang itu tadinya mungkin dikiranya tiang itu tidak ada listrik. Nah, ternyata pas ditaruh di tiang tersebut ada aliran listrik di situ. Dan kami sudah cek TKP, memang ada terjuntai kabel listrik yang memang terbuka, terkelupas sehingga kalau tersentuh tiang itu akan kena listrik. Sebelumnya, korban yang tengah asik bermain bersama teman-temannya tiba-tiba digotong paksa oleh kedua pelaku. Korban yang tak berdaya dibenturkan ke tiang lampu taman pada bagian kemaluannya. Naasnya, korban justru tersengat listrik dan langsung jatuh pingsan. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan harus menjalani perawatan intensif selama 3 hari. Sebelum kasus ini, korban juga kerap dimintai uang secara paksa oleh kedua pelaku. Terus anak saya itu disetrumin ke tiang listrik gitu loh. Tega gitu. Sampai untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya gitu. Sampai tangan sama kaki digotong, dipaksa ke tiang listrik. Sampai dia pingsan, sampai dia terbentur palanya ke tanah gitu. Sejak aksi perundungan terjadi, orang tua korban memilih untuk kembali ke rumah keluarganya di Jalan Anyer Menteng, Jakarta Pusat. Tak hanya trauma dan takut bertemu dengan orang lain, korban bahkan masih sering menangis, terutama saat malam hari, karena merasakan sakit di bagian belakang kepala. Para pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mencuri kabel power lampu peringatan jalan tol. Pelaku mengambil tembaga kabel untuk dijual seharga Rp150.000 per kilogram. Aparat kepolisian sektor Talo menangkap seorang pria pencuri kabel power yang menghubungkan lampu peringatan di jalur tol. Pelaku beraksi sekitar pukul 6 pagi saat situasi jalanan masih sepi.
Polisi menyita sejumlah barang yang digunakan pelaku untuk memotong kabel serta sisa kulit pembungkus kabel di tempat persembunyiannya. Sementara material tembaga pada kabel sudah dijual pelaku. Penangkapan ini berdasarkan laporan dari petugas tol yang curiga lantaran lampu peringatan padam. Unit patroli yang mengecek ke lokasi mendapati kabel sepanjang 30 meter telah hilang dipotong. Namun saat diperiksa, pelaku berdalih hanya mengambil kabel tersebut sepanjang 10 meter. Pelaku memotong kabel dengan menggunakan alat pemotong berupa tang dan sebilah parang. Setelah dikupas, tembaga tersebut kemudian dijual dengan harga Rp150.000 per kilogram. Adapun kabel yang dicuri oleh pelaku sepanjang 30 meter, kemudian motif yang dilakukan yaitu bagaimana melakukan pencurian kabel itu untuk dijual tembaganya, kemudian hasilnya digunakan untuk poya-poya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Butuh biaya untuk melamar kekasih. Seorang teknisi perusahaan makanan di Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur mencuri emas senilai Rp500 juta dalam brankas di tempat kerjanya. Butuh uang untuk biaya melamar kekasihnya, ABS, 26 tahun, warga desa Sukolego, Sukodono ini membobol brankas dan mencuri emas senilai Rp500 juta di tempat kerjanya sendiri. Pelaku karyawan bagian teknisi melakukan aksinya saat jam pulang kerja. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui pelaku masuk ke dalam ruang pribadi pemilik perusahaan dengan cara menjebol plafon, kemudian membobol brankas emas. Sejumlah emas batangan dan perhiasan senilai Rp500 juta dibawa kabur pelaku. Untuk mengelabui petugas dan korban, pasca kejadian, pelaku tetap masuk kerja seolah-olah tidak tahu terkait kasus pencurian emas di dalam brankas. Ada antam, ada cincin, ada gelang. Adapun total kerugian daripada korban adalah kurang lebih Rp500 juta. Pada saat kejadian, posisi pemilik rumah tidak ada, yang ada adalah hanya 2 orang karyawan yang saat itu ada di rumah maupun di tempat usaha milik korban. Saat ini pelaku ditahan di dalam sel di Polresta Sidoarjo. Sementara barang bukti uang tunai Rp17 juta, sisa hasil kejahatan serta sejumlah perhiasan emas yang belum sempat dijual diamankan petugas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Roy Suryo CS tolak akui status P21 untuk kasus fitnah ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Sindo Malam.